Pembuatan ekstrak daun jambu biji dengan metode maserasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Andriani, NPM 0661111174 kelas 4F, ingin mempraktikkan cara pembuatan ekstrak daun jambu biji dengan metode maserasi. Daun jambu sendiri memiliki nama Simplicia psidiae folium dengan nama tanaman asal Psidium guajava dan keluarga Martaceae. Zat berkhasiat utama dalam jambu biji ini adalah yaitu mengandung zat penyamak 9%, minyak atsiri yang berwarna hijau berisi eugenol, asam malat, dan juga minyak lemak. Rasa pada daun jambu biji ini adalah rasa kelat dan bau aromatik. Sebelumnya, maserasi sendiri itu apa sih? Menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia, maserasi adalah proses selama 24 jam dengan sesekali pengadukan setiap 8 jam dan didiamkan selama 16 jam, lalu dipisahkan antara pelarut dan simplicianya dan ditambahkan lagi pelarut yang baru dan dilakukan 3 kali siklus. Untuk melakukan ekstraksi daun jambu biji sendiri, hal pertama yang kita lakukan yaitu membuat daun jambu biji segar menjadi Simplicia serbuk terlebih dahulu. Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan dalam proses pembuatan ekstrak kental daun jambu biji. Pembuatan Simplicia daun jambu biji. Yang pertama, pengumpulan bahan baku daun jambu biji terlebih dahulu. Setelah itu disortasi basah untuk memisahkan pengotor luar, tanah atau kerikil maupun tumbuhan lain yang menempel pada tanaman. Selanjutnya dicuci dengan air bersih yang mengalir untuk menghilangkan tanah atau pengotor lain yang tersisa setelah sortasi basah. Selanjutnya, dirajang jika diperlukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Pada proses pengeringan ada dua jenis, yaitu pengeringan secara alami dan pengeringan secara buatan. Pengeringan secara alami yaitu menggunakan cahaya matahari. Pengeringan buatan yaitu menggunakan oven yang saya buat kali ini. Pada Simplicia yang sudah kering itu, ketika dipegang dia itu mudah rapuh. Selanjutnya disortasi kering untuk memisahkan benda-benda asing lain, lalu di blender Simplicia daun jambu biji yang kering tadi. Di blender semua Simplicia yang sudah tadi dikeringkan. Selanjutnya dilakukan proses pengayakan pada serbuk Simplicia daun jambu biji agar ukurannya lebih seragam. Ditimbang serbuk Simplicia daun jambu biji yang sudah jadi untuk dilakukan proses maserasi. Kali ini saya akan menimbang 30 gram dengan pelarut berarti 300 ml dengan menggunakan perbandingan 1:10. Pembuatan ekstrak. Untuk siklus pertama, yang pertama masukkan serbuk daun jambu biji sebanyak 30 gram ke dalam botol kaca. Bersihkan hingga serbuk tidak ada yang tersisa. Lalu, masukkan alkohol 70% sebanyak 300 ml yang diukur menggunakan wadah yang sudah dikalibrasi. Jangan lupa untuk mengguyur wadah serbuk menggunakan alkohol yang tadi agar semua serbuk ikut terlarut. Perbandingan penggunaan serbuk dan pelarut yaitu 1:10. Kemudian aduk agar serbuk dan pelarut tercampur sempurna. Setelah itu tutup ekstrak. Lapisi botol kaca dengan kain hitam lalu disimpan di tempat gelap. Setelah 8 jam, aduk kembali sesekali. Kemudian tutup kembali dan didiamkan selama 16 jam. Setelah 16 jam, saring maserat dengan ampasnya menggunakan penyaring yang sudah dilapisi dengan kain flanel. Berikut adalah hasil ekstrak yang didapatkan di siklus pertama. Lakukan langkah-langkah yang sama pada siklus kedua dan ketiga. Yang pertama, tambahkan kembali alkohol 70% sebanyak 300 ml, lalu aduk agar tercampur secara merata.
Kemudian ditutup dan didiamkan selama 8 jam. Lapisi botol dengan kain hitam lalu disimpan di tempat gelap. Setelah 8 jam, aduk sesekali. Setelah itu ditutup dan didiamkan kembali selama 16 jam. Setelah 16 jam, saring maserat dengan ampasnya menggunakan penyaring yang sudah dilapisi kain flanel. Berikut adalah hasil ekstrak yang didapatkan dari siklus kedua. Untuk siklus ketiga, lakukan kembali langkah-langkah pembuatan seperti siklus kedua. Berikut adalah hasil ekstrak yang didapatkan dari siklus ketiga. Inilah hasil maserasi pada siklus pertama, kedua, dan ketiga. Dapat dilihat ekstrak mengalami perubahan warna di setiap siklusnya. Semakin jernih warna ekstrak yang didapatkan, maka semakin baik zat aktif yang terkandung dalam ekstrak tersebut. Untuk pembuatan ekstrak cair menjadi ekstrak kental, yang pertama yaitu campur hasil ekstrak siklus pertama, kedua, dan ketiga. Lalu sesekali dilakukan pengadukan. Membuat ekstrak cair menjadi kental, kalau di laboratorium itu ada namanya alat rotary evapolator. Nah, kita bisa menggunakan itu. Tetapi karena kita melakukan maserasi di rumah, kita bisa menggunakan alat seadanya, yaitu penangas air. Asalkan berprinsip sama, yaitu untuk menguapkan pelarut yang ada di dalam ekstrak cair ini. Nah, di sini volumenya sudah mulai menurun, maka saya pindahkan ke wadah yang lebih kecil, lalu dilakukan proses pengadukan sesekali. Kita tunggu ekstrak ini benar-benar tidak tercampur dengan pelarut lagi. Hasil maserasi dalam mangkuk ini sudah mulai menurun, artinya ekstrak ini sudah mulai kental. Setelah melakukan pengubahan ekstrak cair ke kental, inilah hasil ekstrak kental yang saya dapatkan. Bisa dilihat dari konsistensinya sudah seperti kecap. Terima kasih telah menonton video ini. Video ini dibuat atas dasar tugas praktikum mata kuliah Farmakognosi 2. Saya Siva Andriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.